Yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ya, yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ini sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, ya. Nasihat itu tidak gampang orang bisa menerimanya. Tetapi nasihat Rasul Paulus ini mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose, terlebih di dalam kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Sudah mendapatkan? Ya. Kita baca sama-sama, ya. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Bapak Ibu, di dalam ayat ini, ya, sebuah nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada kita semua pada saat ini. Kenapa Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada kita semua? Karena kita hidup di akhir zaman, ya, yang saya akan bacakan. Kenapa Rasul Paulus itu memberi nasihat kepada kita? Di sini supaya hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada ajaran-ajaran palsu, ya. Tetapi di sini dalam 2 ayat ini, 6 dan 7 ini, ya, Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua, kamu telah menerima Kristus Yesus. Siapa yang sudah menerima Yesus Kristus? Kita semua, ya. Kita semua sudah menerima Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus menghendaki kita, yang pertama nasihatnya yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apakah kita sudah benar-benar di dalam Tuhan? Ya. Di sini kita harus hidup di akhir zaman ini. Rasul Paulus menasihatkan karena ada filsafat-filsafat palsu, bahkan kosong, ya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kita, orang-orang yang percaya, dikatakan hendaklah kamu tinggal di dalam Dia. Kita hari-hari ini harus semakin tinggal di dalam kebenaran itu. Kita harus hidup di dalam Kristus. Ya, Bapak Gembala katakan sudah membaca firman Tuhan? Ya. Sudah berdoa? Ya. Mendengarkan firman Tuhan? Bukan? Sudah, ya, saat ini. Dan setiap ada ibadah, baik di cabang pusat atau mendengarkan di radio atau di YouTube, kita selalu harus terus tinggal di dalam. Orang yang tinggal di dalam Kristus itu, ya, orang yang selalu hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Jadi hidupnya, kehidupannya, baik itu secara pikirannya, perkataannya, ya, tingkah lakunya, yaitu sesuai dengan Kristus. Ya. Dikatakan minggu kemarin, siapa yang anak-anak Abraham? Ya. Kalau kita menjadi anak Abraham atau kita sebagai pengikut Kristus, hidup kita harus selalu berpadanan dengan firman Allah. Hidup kita harus sesuai dengan firman Allah.
mempersiapkan hidup kita, ya, yang sebentar lagi kita akan cas kembali, kerohanian kita untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Setelah itu kepenuhan Roh Kudus. Kita akan persiapkan. Kalau kita mau mempersiapkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa rindu untuk selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita harus senantiasa selalu dicas, ya. Yaitu untuk doa di sini 10 hari. Kita persiapkan hati kita supaya kalau kita menyembah Allah yang kudus, kalau Allah yang kudus, hidup kita harus kudus. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau orang tinggal di dalam Kristus, hidup kita harus sesuai dengan firman. Ya, kita berusaha, kita manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi kalau kita mau tinggal, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita harus selalu berpadangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang kedua yang dinasihatkan atau diingatkan Paulus kepada kita di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Hendaklah kita semua berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau ini mengenai kita berakar, jadi kita melihat contoh seperti pohon, ya. Pohon itu, pohon yang kuat itu, ya. Akar-akarnya itu akan terus dalam, terus mencari air supaya pohon itu kokoh, supaya pohon itu kuat, ya. Dia harus mencari air, ya. Harus mencari terus nutrisi supaya pohon itu semakin kuat, walaupun pohon itu sudah ditebang. Kalau akarnya itu berakar kuat, ya, semakin kuat ke dalam, itu akan terobos meneh, gitu ya. Jadi pohon itu walaupun diterang badai, topan, dia akan kuat. Kalau akarnya itu terus menancap, mencari air, ya, mencari dasar untuk membangun pohon itu semakin kuat, untuk semakin kokoh. Demikian kerohanian kita. Kerohanian kita, iman kita, ya, harus semakin hari itu semakin berakar. Harus semakin mencari makanan, nutrisi untuk kerohanian kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Makanya Bapak Gembala setiap dia di depan selalu sudah berdoa, sudah membaca firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan setiap hari, ya. Itu supaya apa? Kita ini nutrisi akar kerohanian kita itu semakin kuat, semakin kokoh. Ketika kita ada masalah, ada angin, bahkan badai sekalipun, kalau kita kuat, dasarnya apa? Yaitu kita harus semakin berdasar, yaitu di dalam Kristus. Dasarnya Kristus, ya. Kehidupan kita untuk kita kuat itu adalah Kristus, dan itu harus kita terus makan. Kalau rohani kita, oh ya wis lah aku nang gereja, aku wis dengarno di YouTube, ya, saya dengarkan di rumah seperti saya ibadah. Itu beda Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita datang ke gereja, ya, ibadah itu menguntungkan bagi jiwa kita. Kita bisa bertemu dengan saudara-saudara, ya, saling menguatkan, melihat saja, oh sehat, sudah kuat, ya, senang gitu, ya. Kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita
harus senantiasa semakin dibangun dan berakar. Karena hari-hari ini penggenapan firman Tuhan itu sudah ada. Kalau kita, iman kita, akar kita di dalam Kristus, kita tidak membangunnya di dalam Kristus. Kalau kita kena angin air gampang layu, ya, gampang cekek. Tetapi kalau kita mengiring Tuhan, akar kita, rohani kita semakin kuat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengubah. Saya katakan orang datang ke gereja ini seperti orang datang servis, ya. Harus semakin dirubah, ya. Mungkin dengan pikiran kita yang kurang baik, itu kita dengan firman Tuhan kita akan diubahkan, ya. Diservis, ya. Dibongkar lagi, gitu ya. Untuk kita lebih baik, untuk kita harus sesuai dengan pribadi daripada Kristus. Apalagi di usia lanjut kita dikatakan cari opo tadi, ya. Itu harus kita bangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-17, Efesus 3 ayat yang ke-17, Efesus 3 ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah ini akar hidup kita harus semakin hari didasarkan kasih. Di gereja ini ada departemen yang didasari oleh kasih, ya, makanya mengasihi, berdampak. Hidup kita harus impact, ya, harus berdampak penuh kasih. Sebab itu kita harus didasari. Dasar kita adalah Yesus. Kasih Yesus yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah nasihat Rasul Paulus kepada kita di akhir zaman ini. Kita harus semakin berakar, dibangun dengan kasih kepada Kristus. Yang ketiga yaitu di sini dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Nah, kalau kita senantiasa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, di situ iman kita, kalau kita sudah tinggal di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, ya, iman kita ini semakin kuat. Hamba-hamba Tuhan setiap minggu, ya, kita untuk membenahi kehidupan kita itu menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita. Itu harus semakin teguh. Walaupun banyak tantangan, walaupun ada proses di dalam kehidupan kita semua, kita harus semakin teguh. Iman yang kita miliki adalah iman yang menyenangkan hati Tuhan, iman yang menyukakan hati Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman, ya. Contohnya, kalau kita lihat, ya, seorang wanita selama 12 tahun mengalami pendarahan. Ya, coba Bapak Ibu Simon Hana renungkan. Selama 12 tahun mengalami pendarahan. Mungkin waktu itu ya, wanita ini kaya. Itu sampai habis dibuat berobat. Ya, dikatakan di dalam Markus itu, di kisah Markus itu, seorang wanita yang pendarahan. Ya, dia mengalami sakit yang begitu parah. Mungkin ya badannya ini tinggal kulit ambil tulang ini, ya, kurus sekali. Dia tidak melihat secara muka dengan Kristus.
Tuhan kita itu seperti apa, tapi kita percaya. Kita harus memiliki iman seperti wanita ini. Dia hanya mendengar perbuatan Kristus yang ajaib, kebaikan yang Tuhan lakukan. Ketika dia mendengar Yesus itu ada di daerah itu, dia dengan tertatih-tatih, mungkin ngesot seperti susun ngesot itu. Kalau kurus ya susah ya, apalagi pendarahan, orang banyak lagi ya. Kalau gemuk enak ya, kayak saya glosor gitu enak gitu ya. Tapi ini kurus bahkan tinggal tulang, tinggal kulit ambil tulang tok gitu ya. Tapi mempunyai rasa percaya yang menyukakan hati Tuhan. Ini yang harus kita miliki ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-26 sampai selanjutnya itu dikatakan asal saja ku jamah ujungnya ya, ujungnya dari kecil ya segini, aku akan sembuh. Apa wanita itu nggak sembuh? Sembuh. Tuhan Yesus merasakan iman wanita yang pendarahan ini. Siapa yang menjamah saya merasakan ya, iman sekecil biji sesawi ya, bisa memasgulkan hati Tuhan. Yesus sendiri penuh belas kasih kepada wanita itu. Murid-murid, siapa Tuhan? Wong saiki sakmene kae gitu ya. Tetapi wanita ini mempunyai iman yang kuat. Iman karena apa? Karena mendengar kebenaran firman itu. Kehidupan kita hari-hari ini harus penuh iman yang menyukakan hati Tuhan. Orang yang memiliki iman yang menyukakan hati Tuhan berusaha tidak mengeluh dalam keadaan kondisi apapun saat ini. Kalau usia lanjut sudah semua berkurang ya, sudah mulai lalian, sudah mulai rasa makanan wis nggak enak gitu ya. Katanya nyanyi sopo, nyanyi Gusti, mungkin sih makan supaya enak, iya toh? Iso mlaku rono rene, iso mlayu barang. Ya. Kalau kita dikasih dengkul sakit, aduh Bu Gembala, dengkul saya ini sakit, nggak bisa naik gitu ya. Ada lift gitu ya, sudah disediakan. Kita harus mendorong jiwa kita ya. Iman kita itu harus mendorong kehidupan kita ini semangat. Untuk kita kalau diberi kesempatan waktu oleh Tuhan seperti saat ini di usia lanjut, dikatakan usia lanjut, Tuhan menyertai kita, nggak usah wedi, nggak usah bimbang ya. Kalau Tuhan datang pun kita nggak usah, kita sudah siap. Karena Rasul Paulus ini sangat tajam mengingatkan kita ya, untuk kita senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kita kuat ya, kalau iman kita kuat, iman kita ini menjadikan kita semakin kuat. Kalau iman kita nggak kuat, kita ini loyo ya. Mari Simeon Hana, kita senantiasa iman kita harus semakin hari semakin kuat ya. Apapun keadaan dunia ini ya, apapun keadaan yang kita alami di dalam segala musim kehidupan kita, kita harus punya iman yang kuat. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, kita harus berakar di dalam Tuhan, kita harus penuh iman yang menyukakan hati Tuhan hingga Tuhan itu masgul setiap pergumulan kita, setiap persoalan masalah kita. Kita harus mempunyai iman yang kuat, yang tangguh. Itu ketika kita selalu mendengarkan firman Tuhan itu bertambah. Kalau kita males-malesan ya, mau firman males, berdoa males,
tekonan gereja males, ya, itu membuat iman kita turun. Ya. Mari kita terus membangun terus, ya, mempunyai hubungan terus dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya iman kita ini semakin bertumbuh teguh walaupun ada masalah kehidupan kita, ada Yesus. Karena apa? Kalau orang punya iman itu mempunyai suatu pengharapan. Pengharapan kita di dalam Kristus, dan harapan itu tidak pernah mengecewakan. Kalau di dalam Kristus, harapan kita adalah harapan yang pasti. Itu yang harus kita capai, yaitu kehidupan kekal, kehidupan yang bersama dengan Kristus. Saat ini kita dalam proses untuk menuju ke sana. Tetapi kalau iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, walaupun keadaan kita masalah apapun itu, penyakit sekalipun, kita akan penuh iman di dalam Kristus Yesus. Yang keempat, nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose terlebih di dalam hidup kita, yaitu supaya apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur, isa berterima kasih. Ya. Setiap hari kita masih bisa makan, bersyukur. Gak iso turu ya bersyukur. Iso berdoa maca firman Tuhan. Ojo turu wae, ya. Supaya kita bisa mengucap syukur. Ucapan syukur ini membuat kekuatan yang menyukakan Tuhan juga. Ya. Supaya kita ini berlimpah ucapan syukur. Gak mikir opo-opo wis, gak mikir kesana, enggak kesini. Kalau usia lanjut kan gak usah mikir kesana kesini, ya. Tetapi ingin selalu menyenangkan hati Tuhan, ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Itulah kerinduan kita, supaya kita bersyukur, mengucap syukur, iso doano kemajuan gereja, anak cucu menantu, ya, bangsa semua, supaya ada ucapan syukur yang luar biasa yang memberikan kemampuan, kekuatan, baik itu mulai dari pikiran, hati kita, semuanya. Lalu gak ada ucapan syukur, oleh-oleh kesel kabeh hidup kita, ya. Kesel sembarang, kesel nyapu, kesel sembarang, kesel anune gak bisa bersyukur. Ucapan syukur itu adalah kekuatan. Karena apa? Yang mengerjakan bukan kita saja, tapi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari Mbak yang dikasihi Tuhan, ya. Nasihat Rasul Paulus ini sangat tajam menurut saya. Kita diingatkan. Yang pertama apa? Hendaklah kamu tinggal di dalam Yesus, semakin tinggal. Yang kedua, hendaklah kamu semakin berakar di dalam Tuhan kerohanian kita. Yang ketiga, hendaklah kita semakin teguh iman kita, percaya yoyo, yakin kin, Yesus itu juru selamat kita. Yesus itu yang memberikan tempat bagi kehidupan kita di sana nanti. Ya, janji Tuhan itu luar biasa. Supaya apa kita? Supaya kita bisa bersyukur dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Ya, terus bersyukur, terlebih tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita.
aku makin kuat, aku makin teguh di dalam Tuhan. Doktrin terus firman Tuhan, ya, supaya iman kita ini semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Kita akan angkat pujian kekuatan di hidupku. Ku dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, ibadah yang sangat diberkati di sore hari ini Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang, Engkau akan sertai perjalanan umat-Mu sampaikan di rumah dengan selamat. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan.
Pulanglah dengan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus ada dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.